Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sevi Antika dengan NIM T 2019-1106. Perkenalkan, nama saya Haninatul Inayah dengan NIM T 2019-1142. Perkenalkan, nama saya Azizatur Rafiqah dengan NIM T 2019-1149. Kami dari kelompok 4 mata kuliah penelitian tindak kelas Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Di sini kami akan mereview jurnal yang berjudul Penerapan Metode Giving Question and Getting Answer untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nama jurnal Jurnal Penelitian Pendidikan Islam Volume 6 Nomor 1 Tahun 2018. Latar belakang penelitian. PAI adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran agama Islam secara menyeluruh. Tujuan pendidikan ini merupakan faktor yang sangat penting menentukan jalannya suatu pendidikan, sehingga perlu disampaikan sebelum semua kegiatan pendidikan itu dilaksanakan. Kurdi menyatakan bahwa tujuan dasar pendidikan agama Islam ini adalah untuk membekali kepribadian peserta didik ke arah yang lebih baik agar tumbuh di dalam dirinya itu baik secara psikologis serta sosial maupun beradaptasi dengan lingkungannya. Tujuan pendidikan agama Islam ini yaitu sebagai pengabdian diri sebagai manusia kepada pencipta alam dengan tidak melakukan kehidupan dunia. Dengan rendahnya hasil belajar peserta didik ini disebabkan karena penerapan metode yang belum dilaksanakan secara maksimal. Jadi hal ini dapat dilihat dalam praktiknya. Peserta didik itu diperintahkan untuk mencatat materi dan mendengarkan penjelasan guru sampai jam pelajaran selesai, sehingga belum dapat mengaktifkan peserta didik secara penuh dalam proses belajar mengajar. Cara belajar ini dapat menyebabkan seorang peserta didik itu cepat jenuh, bosan, dan kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian menyebabkan pembelajaran ini menjadi kurang menarik. Maka dari itu, bila tidak diupayakan perbaikan mutu proses pembelajaran dengan memperbaiki sebuah metodenya, pembelajaran tentu hasil belajar peserta didik tadi pada mata pelajaran ini menjadi tidak baik. Jadi, salah satu metode pembelajaran yang lebih banyak melibatkan keikutsertaan peserta didik dalam proses belajar adalah metode pembelajaran Giving Question and Getting Answer. Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 8 SMP Negeri 1 Barekbek, Kabupaten Ciamis, dan juga untuk melatih peserta didik memiliki sebuah kemampuan dan keterampilan bertanya maupun menjawab suatu pertanyaan. Dan juga penelitian ini juga dapat digunakan sebagai evaluasi dan suatu pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai subjek dan objek penelitian serta hasil penelitian. Yang pertama, subjek dan objek penelitian. Subjek dari penelitian ini yaitu keaktifan siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Brebek. Dan objek dari penelitian ini yaitu ketuntasan belajar siswa terhadap metode yang digunakan.
yaitu metode giving question and getting answer. Yang kedua yaitu hasil penelitian. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru PAI di SMP 1 Brebek, ditemukan dari jumlah peserta didik kelas 7 yang berjumlah 34 peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar yaitu sebanyak 17 orang. Bisa disebut dengan 50%, dan peserta didik yang belum mencapai ketuntasan sebanyak 17. Bisa disebutkan 50%. Hasil ini menunjukkan bahwa ketuntasan belajar peserta didik belum mencapai target yang telah ditetapkan, yakni 72%. Berdasarkan masalah di atas, perlu tindakan mengatasinya dengan cara mengenalkan sebuah metode pembelajaran yang menitik beratkan keaktifan dan berorientasi pada peserta didik. Salah satu metode pembelajaran yang banyak melibatkan keikutsertaan peserta didik dalam proses belajar adalah metode pembelajaran giving question and getting answer. Selanjutnya ialah kelebihan penelitian. Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh observer, ada 3 poin utama dalam kelebihan penelitian ini. Yang pertama yaitu kinerja guru dalam melaksanakan proses pembelajaran yang mengalami peningkatan. Akibatnya, menjadikan peserta didik lebih aktif di dalam kelas karena dalam metode tersebut dapat merangsang serta mengajak peserta didik untuk ikut berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, sehingga hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran PAI dengan menerapkan metode giving question and getting answer juga mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu kekurangan dari penelitian. Rendahnya motivasi belajar siswa disebabkan karena penerapan metode yang belum dilaksanakan secara maksimal. Peserta didik yang pemalu, jika belum termotivasi dengan metode ini, maka akan tereliminasi, karena dalam metode tersebut, siswa dituntut untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, diskusi atau rekomendasi. Pembelajaran metode giving question and getting answer ini dapat membangun suasana kelas dan juga dapat merangsang siswa untuk aktif dalam sebuah pembelajaran, sehingga banyak pengetahuan yang akan diperoleh dalam sebuah kelas tersebut. Karena banyaknya terjadi jika pembelajaran itu hanya berpusat pada guru saja, maka lama-lama pembelajaran itu bisa membosankan. Jadi dengan menggunakan metode ini bisa memudahkan guru untuk membina dan juga mengasuh peserta didik agar mudah memahami ajaran agama Islam secara menyeluruh. Dan juga dengan menggunakan metode ini akan mempermudah seorang guru untuk mengolah suatu pembelajaran, menyusun materi, dan juga dapat menyajikan materi pendidikan itu mudah diterima oleh peserta didik tersebut sesuai dengan karakteristik peserta didiknya. Jadi dengan menerapkan metode giving question and getting answer ini sangat mempengaruhi hasil belajar siswa dan juga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Untuk melatih peserta didik memiliki kemampuan dan juga keterampilan bertanya dan juga menjawab sebuah pertanyaan. Jadi pembelajaran dengan metode giving question dan getting answer ini juga dilakukan dan diupayakan agar seorang guru bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Seperti observasi dan wawancara yang dilakukan kepada seorang guru dari 34, yang mana dari 34 siswa hanya 17 anak yang tuntas dalam belajar dan 17 anak lainnya itu tidak tuntas dalam belajar. Berarti hanya 50% yang tuntas dalam belajar, sedangkan KKM sekolah itu 72. Maka dari itu harus ada pengoptimalan metode, di mana metode ini berorientasi pada keikutsertaan
peserta didik dalam pembelajaran agar seluruh kelas dapat aktif dan tidak ada yang pasif.